Pemirsa, pemerintah akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Salah satu turunannya terkait larangan importasi barang online melalui e-commerce di bawah $100 Amerika Serikat atau 1,5 juta rupiah. Tren berbelanja online sudah menjadi gaya hidup baru masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara. Beragam platform e-commerce kian bersaing, menawarkan layanan cross-border untuk ekspor dan impor barang antar negara. Yang menarik, tawaran e-commerce ini cenderung lebih mudah dan murah dibandingkan dengan import lewat jalur umum. Begitu juga ketika mengekspor barang. Namun sejumlah pihak mengkhawatirkan akan terjadi predatory pricing, di mana produk impor lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri, sehingga mengganggu produksi dalam negeri mulai dari UMKM hingga di level pabrik. Melihat hal ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sedang menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik yang salah satu isu strategisnya adalah larangan import barang via cross-border untuk nilai di bawah $100 Amerika atau sekitar 1,5 juta rupiah. Ya, untuk membahasnya lebih terhubung langsung dengan pengamat ekonomi digital, Bapak Heru Sutadi. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Heru, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Selamat siang Bang Andrew, sehat Alhamdulillah. Semoga sehat juga ya. Kabar kami di sini juga dalam keadaan yang sehat. Kita langsung saja membahas tentang larangan impor e-commerce ya, atau wacana larangan ini yang sedang hangat dibicarakan di mana-mana. Kalau dari kacamata Pak Heru sendiri, seperti apa dan bagaimana urgensi pemerintah dalam melindungi UMKM kita di e-commerce atau di ruang digital, Pak Heru? Ya, jadi kalau kita bicara ekonomi digital ini kan tentu merupakan salah satu bagaimana kita meningkatkan perekonomian Indonesia, perekonomian negara gitu ya. Dan kalau kita lihat memang salah satu yang juga mengemuka itu kan adalah e-commerce gitu ya. Di mana traffic e-commerce ini kian hari kian meningkat, apalagi kemarin di masa pandemi. Sehingga memang ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua, apalagi UMKM kita juga banyak memanfaatkan platform e-commerce gitu ya untuk meningkatkan usahanya dan juga untuk mengembangkan usahanya gitu ya. Nah, cuman memang sekarang ini kita tidak bisa menghindari juga ada platform e-commerce, termasuk juga mungkin platform sosial media yang berjualan tapi juga produknya berasal dari luar gitu ya. Tentu ini juga perlu menjadi catatan tersendiri karena betapapun juga kita, kalau dalam pandangan saya gitu ini bahwa kita harus mengembangkan produk-produk yang memang memiliki tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi. Karena apa? Karena kalau kita misalnya e-commerce Indonesia berkembang, kemudian produk-produknya itu adalah produk import gitu ya dari negara-negara tertentu, tentu yang berkembang ini adalah ekonomi digital dari negara yang mengimpor produk tersebut gitu. Sementara kita menginginkan adalah bahwa produk yang berkembang nantinya juga adalah produk-produk Indonesia sehingga ekonomi digital Indonesia itulah yang berkembang. Dan memang diakui atau tidak sekarang produk-produk yang kategori importnya memang masih lebih tinggi gitu ya, sehingga memang harus ada upaya-upaya lah bagaimana ya kita tidak bisa membatasi produk mana yang masuk, tapi paling tidak kita harus ada keberpihakan dalam lebih mengedepankan produk-produk yang enggak asli tapi tingkat kandungan dalam negeri atau mungkin bisa kita sebut asli Indonesia gitu ya. Jadi sebaiknya kita harus meningkatkan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri di pasar digital ataupun e-commerce ya. Tapi permasalahannya Pak Heru, di e-commerce saat ini tuh ada banyak sekali produk-produk impor yang harganya sangat murah sekali. Bisa dikatakan kalau baju-baju muslim begitu ya, di range-nya sekitar harga 20.000 sampai 30.000 something ya. Sementara kalau di pasar tradisional kita di Indonesia itu bisa start from 100 ribuan. Ini gap harganya cukup tinggi. Mengapa mereka bisa masuk ke pasar kita terutama di ruang digital dengan harga yang begitu minim sekali? Sehingga ya nanti ke depannya kalau begini terus akan bisa menumbangkan pelaku UMKM kita. Pak Heru.
Ya memang ini perlu juga kita selidiki ya kenapa bisa seperti itu. Karena selain harganya juga bisa ditekan menjadi lebih murah dibanding produk Indonesia yang dijual di Indonesia gitu ya. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Heru. Memang kalau tadi dibahas di awal, tingkat kandungan dalam negeri harus ditingkatkan untuk di pasar digital, di e-commerce. Tetapi permasalahannya seperti yang tadi saya sudah tanyakan ke Pak Heru, saat ini ada banyak sekali di platform e-commerce ya, mulai dari media sosial ataupun platform-platform pasar digitalnya juga yang membuka harga dengan harga minim sekali, namun dengan harga yang serupa dengan yang dijual di pasar kita dan di pasar-pasar digital, baik itu pasar tradisional maupun ruang-ruang e-commerce. Pak Heru, apakah sudah bergabung kembali bersama kami, Pak? Ya, ya, ya. Oke, baik. Silakan, Pak. Mengapa hal ini bisa terjadi, Pak? Apa yang perlu diklarifikasi atau apa yang perlu diperbaiki? Ya, jadi memang ini perlu diselidiki lebih jauh ya, kenapa misalnya produk-produk sejenis dari luar bisa dijual lebih murah di Indonesia. Gitu. Apakah memang ongkos produksi mereka itu murah atau seperti apa? Atau mungkin juga terkadang juga saya juga pernah mencoba beberapa aplikasi dari luar ya, kirim ke Indonesia itu ternyata mereka bebas ongkos kirim gitu ya. Ini kan juga cukup menarik gitu. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan juga mungkin ada upaya misalnya katakanlah ada predatory pricing segala macam. Tapi ini perlu kita selidiki lagi. Tapi kalau saya melihat bahwa kita tetap nantinya akan bicara tentang kualitas. Karena betapapun dari saya mencoba beberapa produk yang saya beli di luar, ternyata juga produknya itu secara kualitas ya mungkin sekali dua kali pakai rusak gitu ya. Nah ini yang kita masih bisa bersaing lah dengan produk-produk mereka. Tapi memang juga ya perlu ada kejelasan nih. Jangan-jangan juga nanti di bea cukainya perpajakan mereka lolos segala macam gitu. Jadi memang ya kita perlu sama-sama berupaya meningkatkan kualitas produk Indonesia. Kemudian juga ya kalau berjualan mungkin untungnya juga lebih reasonable gitu ya. Lebih mungkin bisa diterima oleh masyarakat. Dan juga ya tentu perlu insentif juga nih dari pemerintah gitu ya agar ya mungkin harga-harga kita juga tidak terlalu mahal, pemerintah juga harus mendorong kualitasnya yang lebih meningkat gitu ya. Dan juga ada aturan yang jelas bagaimana misalnya ada produk-produk dari luar masuk ke Indonesia untuk ya mungkin tidak dilakukan penutupan, tapi mungkin ada pembatasan atau mungkin juga perpajakannya juga harus diperjelas ini. Baik, nah kita membahas sedikit apa yang sudah Bapak Heru singgung tadi mengenai perpajakan ya. Apakah pajak barang impor juga harus ditinggikan, kemudian cross border juga harus diketatkan kembali Pak agar barang-barang pelaku UMKM kita ya tidak begitu jatuh karena adanya produk-produk murah dari impor, Pak Heru? Ya kalau produk barang mewah pasti ya pajaknya juga harus ditinggikan dan juga mungkin kalau kita mau bicara tentang keberpihakan adalah jika produknya sudah bisa diproduksi di Indonesia gitu ya kita dorong bahwa produk Indonesia yang dipakai sehingga produk yang dari luar ya kita batasi dengan perpajakan yang lebih tinggi gitu ya. Kecuali misal produk-produk yang di Indonesianya belum bisa kita produksi sehingga harus mengimpor dari luar negeri gitu ya. Tapi memang juga masalah perpajakan sebenarnya ini juga bisa jadi ada ketidakseimbangan ya. Kalau di Indonesia misalnya e-commerce Indonesia kan juga mereka ya penggunanya kayak kita kan bayar PPN ya. Karena bisa kita beli barang 100.000 ada PPN-nya 11% gitu ya. 111.000 tambah lagi biaya ongkos kirim walaupun juga ada beberapa platform gratis tapi paling tidak ada kewajiban masyarakat untuk membayar PPN. Sementara mungkin ketika produk itu dari luar, nah PPN-nya kan juga nggak ada gitu sehingga juga seolah-olah juga mereka bisa jadi harganya menjadi lebih murah gitu. Nah ini yang perlakuan-perlakuan seperti inilah yang kalaupun mungkin kita bisa dorong ya sebenarnya ya. Jadi pelaku-pelaku e-commerce asing tersebut, platform asing, udah kamu buka platform di Indonesia, buka kantor di Indonesia, mencari produk Indonesia gitu ya. Ya mungkin ada produk-produk yang dari luar tapi juga
ya kita upayakan produk tersebut tidak banyak gitu, tapi lebih mendorong produk yang ada di Indonesia gitu. Baik, ini menarik sekali. Nah, selain pajak ada juga mungkin peraturan yang harus diketatkan kembali ya, seperti izin barang impor resmi, seperti adanya keterangan SIUP, surat izin usaha penjualan langsung tetap kalau ada BPOM dan lain-lain, itu juga apakah harus disertakan juga agar kita bisa mengerti ya, ini bukan barang dari black market atau pasar gelap dan ketika masuk pun harganya juga bisa relevan dengan harga-harga yang ada di tanah air, Pak Heru. Tapi ditahan Pak, kita akan bahas usai jeda ya Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Pak Heru. Pak Heru, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Selain mungkin biaya pajak ya atau cukai yang perlu diketatkan atau sebaiknya juga bisa ditingkatkan agar mereka juga bisa menyesuaikan dengan harga di tanah air, aturan-aturan juga apakah perlu diperketat Pak, seperti mencantumkan izin barang impor resmi ya. Jadi di setiap barang impor itu ada keterangan SIUP-nya yang jelas, surat izin usaha penjualan, kemudian ada BPOM agar bisa relate juga semua barang-barang impor dengan harga yang ada di tanah air, Pak Heru. Iya betul, jadi memang ini cukup menarik ya, karena banyak produk-produk dari luar itu yang tidak memiliki misalnya manual bahasa Indonesia. Kemudian juga tidak ada jaminan kualitas barang tersebut, karena biasanya juga ada produk-produknya itu tidak dikirim dari penjualnya gitu ya. Kadang-kadang hanya tulisannya Mr. Who gitu ya. Kita nggak tahu ini siapa, alamatnya di mana. Tapi paling tidak ya ini juga perlu ada pengawasan sih memang ya. Jadi kalau pengawasan itu lemah ya akhirnya produk-produk yang nggak jelas masuk. Kalau misalnya masih yang nggak jelas masih ini ya. Tapi kalau yang berbahaya ini ya, kayak misalnya obat-obatan, apalagi obat-obatan alternatif gitu ya. Nah, ini kan juga kan harus ada misalnya harus ada ketentuan dari perizinan dari BPOM gitu ya. Kemudian juga tentunya juga produk-produknya juga nggak sembarangan lah, karena bisa jadi produk-produk yang dijual itu kan kita tidak bisa menjamin apakah produk tersebut misalnya baru atau bekas gitu ya. Jadi karena di luar negeri kan kalau yang bekas itu kadang-kadang dijual lagi ya karena nggak banyak rusak, sehingga juga ya kita masih bisa kita beli gitu ya. Padahal itu pakaian bekas, tapi kan tidak ada mungkin keterangan bahwa ini pakaian ini adalah misalnya pakaian bekas segala macam gitu. Nah ini yang memang juga menjadi tugas dari pemerintah gitu ya. Ada Kementerian Perdagangan, kemudian Koperasi UMKM gitu ya. Termasuk juga BPOM segala macam untuk secara aktif nih mengawasi transaksi perdagangan ya, termasuk juga e-commerce yang ada di Indonesia gitu. Karena kita mengarai juga ada produk-produk e-commerce yang sebenarnya produk itu tidak diproduksi dari Indonesia, tapi dikirim dari negara lain gitu ya. Kan kita bisa melihat nih, saya pernah beli jaket ya, ternyata dikirim bukan dari Indonesia nih, karena ada transit dulu di negara mana gitu, sehingga butuh 1 minggu nyampe kita terima gitu ya. Nah ini yang mungkin juga pengawasannya mungkin bisa jadi mereka nggak detail seperti itu karena tidak pernah mencoba gitu. Memang kita harus mencoba apakah produk ini benar-benar dari Indonesia atau bukan, kemudian juga dampaknya seperti apa sih pemenuhan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang. Kan ada ya kewajiban pelaku usaha itu apa, misalnya tentang berat bersih, kemudian juga konten dari kandungan mungkin makanan apa yang kita beli gitu ya. Kemudian juga yang masalah kualitas, ada masa berlakunya gitu ya, itu yang menjadi catatan agar produk tersebut sebenarnya aman dikonsumsi masyarakat Indonesia gitu. Nah, yang ini masih menjadi catatan kita ya. Jadi masih menjadi catatan untuk pemerintah agar bisa melakukan pengawasan ya. Berbicara masih mengenai pengawasan Pak Heru, selain di real life atau di dunia nyata, pengawasan-pengawasan yang harus dilakukan, apakah di ruang digital juga harus dilakukan pengawasan untuk harga dari produk impor agar ada screening terlebih dulu sebelum masuk ke platform e-commerce kita ataupun sosial media kita, karena di sosial media itu juga sangat masif sekali penjualan produk-produk impor dengan harga yang sangat miring, Pak Heru. Iya betul, jadi memang harga-harga ini juga perlu kita lihat gitu ya, karena betapapun juga
ya kadang-kadang kita berharap bahwa produk tersebut misalnya asli gitu ya, ada produk sepatu bermerek kemudian dijual 150.000 gitu ya, sehingga juga orang wah ini seolah-olah asli gitu. Kan harus ada penjelasan bahwa ini produk ini katakanlah KW atau seperti apa gitu ya, sehingga juga masyarakat tidak merasa dibohongi nantinya gitu ya. Walaupun juga kadang-kadang juga ya penjualnya juga udah kadang-kadang kesel duluan, ya udah tahu harga segitu itu pasti KW lah, nggak mungkin ori gitu. Nah ini yang betapapun juga memang harus ada informasi yang jelas, informasi yang akurat terhadap apa yang dibeli oleh masyarakat. Dan memang kalau kita salah satu kelemahan ketika produk tersebut diimpor dari luar adalah proses komunikasinya yang memang tidak lancar gitu ya, sehingga kadang-kadang kita mau tanya bagaimana menggunakan produk ini, kemudian detail informasi lebih lanjut itu agak sulit gitu. Jadi memang juga ya mau tidak mau inilah kita mendorong mereka menggunakan produk yang ada di Indonesia ya sebisa mungkin tidak produk yang diimpor gitu loh. Baik, terakhir Pak Heru, apa pesan Pak Heru untuk pelaku UMKM kita, karena banyak juga pelaku UMKM kita yang menjerit karena banyaknya omset yang menurun seperti di Pasar Tanah Abang yang saat ini sudah sepi sekali dari pengunjung. Apa kiat-kiat atau mungkin pesan dari Pak Heru agar mereka bisa bertahan di tengah kepungan dari produk impor yang masif ke tanah air kita melalui e-commerce maupun sosial media? Ya memang ada sebuah apa yang pernah disampaikan gitu ya, bahwa yang akan bertahan itu bukan yang kuat gitu, tapi yang akan bertahan itu adalah orang yang beradaptasi ya. Sehingga mau tidak mau bagaimana kita bertransformasi di dunia perdagangan ke digital ini harus dilakukan gitu ya. Kita punya 65 juta UMKM yang harus didorong, dibantu bagaimana mereka bisa memanfaatkan perkembangan teknologi digital gitu ya. Dan kita harus memanfaatkan perkembangan digital ini semaksimal mungkin. Karena apa? Karena pasarnya tidak terbatas. Kalau dulu kita bicara mungkin katakanlah di satu pasar, ya mungkin yang berbelanja hanya orang dekat pasar itu gitu ya. Tapi ketika sekarang kita digital, kita berjualan di Jakarta, mungkin yang membeli bisa sampai Surabaya, Medan, sampai se-Indonesia gitu. Bahkan juga ya kita harus juga mendorong produk-produk Indonesia juga masuk ke pasar internasional gitu ya. Tapi memang perjuangan mentransformasikan 65 juta UMKM-nya ini juga harus dipercepat gitu ya. Karena kalau misalnya targetnya hanya 25 juta misalnya di 2024, sementara sekarang mal-mal udah banyak sepi, Tanah Abang juga sepi. Kalau mereka tidak kita bantu untuk bertransformasi, mempromosikan atau menjual produknya lewat lapak-lapak digital, ya mungkin nanti juga akan berdampak terhadap kelesuan ekonomi Indonesia nanti. Baik, jadi para pelaku UMKM kita, para pedagang kita harus mau bertransformasi, switching ya ke dunia digital, ke ruang-ruang digital agar bisa meningkatkan ekonomi digital kita. Dan pemerintah juga harus mendorong, membantu menyediakan ruang digital dan payung hukum agar barang-barang impor dengan harga miring tidak menyerbu para pelaku UMKM kita. Terima kasih Pak Heru telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Pak. Pemirsa, usai jeda masih ada informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.